耶稣在极大的痛苦中祷告更加恳切，他的汗珠变得像大月香落在地上。 Tolong dijawab pertanyaan saya. Seandainya malam ini Ananda, Cici, Jesslyn, Tia Lestari malam ini masih menjadi Kristen, masih belum Islam, masih belum bersyahadat, dan masih belum tahu apa itu tentang Islam, kira-kira begitu membaca ayat ini, apa yang ada di benak Ananda, Cici, Jesslyn, Tia Lestari? Memang saya salah menyembah Tuhan. Kalau saya masih Kristen, ini akan cukup menyadarkan saya memang saya salah menyembahnya. Berarti lebih kuat malaikat dibanding saya menyembah Tuhan Yesus Kristus saya. Mendingan saya sembah malaikatnya dibanding saya sembah Tuhannya. Tuhannya saja kalah dengan malaikatnya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam nikmat sehat dan nikmat iman yang luar biasa. Dan hari ini spesial banget karena kita bisa berjumpa lagi, bersua lagi untuk sharing bersama dengan Ananda, Cici, Jesslyn, Tia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas satu harta karun. Harta karun berharga. Apa itu? Yakni ada ayat di Bible yang kalau kita mempelajari ayat-ayat itu, sebenarnya Yesus mengajak kita masuk Islam. Dan kali ini spesial pakai telur. Karena kenapa? Kita tidak menggunakan Bible bahasa manapun kecuali Bible bahasa khusus. Bahasa apa itu? Bahasa ini. Nah, ini kita punya dokumen-dokumen penting dari dataran Tiongkok. Misal saya buka ya, saya sepilkan. Nah, seperti ini. Ini seru kalau dibahas, seru. Ini Alkitab ya, Bible versi bahasa Chungkwo sana. Tulisannya Hanse. Hansen. Oke. Kalau Jepang itu kanji. Iya. Kalau pinyin? Kalau pinyin itu cara kita baca. Oke. Hanse itu aksaranya. Oke, baik. Ini sementara kita tutup dulu yang ini karena ini bahasanya tadi adalah terlalu Taiwan ya, Taiwan banget. Kemudian kalau ini terlalu ada campuran dengan aksara Jepang. Jadi bengkokannya itu berbeda. Sementara kalau yang ini kita tutup dulu. Ya. Oke, sudah. Kalau yang ini kita akan pakai yang ini. Ini menarik untuk kita simak. Ini isinya perjanjian baru. Ya. Oke. Bismillah, saya buka ya. Nah, ini saya spill.
semuanya full aksara Chungko. Oke. Sama ini, mungkin kita pakai yang ini lebih kuno ini ya, Cici ya. Iya. Ini lebih kuno. Dia naskahnya juga ini kekunoan banget. Jadi ini catnya ini cat tradisional, warna merah. Ya, biasanya kan untuk yang Bible modern itu diberikan warna pewarnaan emas kan, tinta emas. Kalau ini enggak, ini kuno banget. Jadi catnya ini warna merah-merah manual, apa namanya, cat kuno. Terus kemudian bentuknya, aksaranya itu atas ke bawah, seperti kitab-kitab yang bahasa Jepang itu yang lama, yang kuno-kuno itu juga sama, itu atas ke bawah. Cuman kalau ini aksaranya Tiongkok, Mandarin dia. Oke, sama satunya mana lagi, Cici? Kita bahas yang mana ini? Kita bahas dari yang Chungko aja, dari yang mainland. Oke. Pemirsa, kita akan buka bersama. Mungkin pemirsa juga bisa ikuti kami. Buka di kitab Lukas pasalnya 22 ayatnya 43. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menghafal, enak sebenarnya. Ayat ini mudah dihafal dengan cara Lukas 22:44. Ya, Lukas 22:44, tapi kita ambilnya yang 43 sampai 44. Oke, baik. Dan akan disampaikan oleh Ananda Jesslyn Tialestari, silakan. Dari kitab yang saya buka ini, Ya. again ini adalah Alkitab bagian Xingyue Shengqing. Xingyue Shengqing itu berarti perjanjian baru ya. Ya. Jadi dia bagian perjanjian baru. Di sini kita mau membaca tentang Lukas 22 dari ayat ke-43. Ya. Baik, mulai dari ayat ke-43, Lucia Xin in 22号43号有一位天使从天上向他显现，加添他的力量。Baik, untuk yang 43, apa mungkin enaknya dibacain terjemahinnya biar... Oke, saya bacakan juga ya. Iya, jadi boleh. Sambil bacain. Saya baca yang bahasa Indonesia ya. Oke. Ini saya ada punya Bible yang terbitan dari LAI TB ya. Saking seringnya dibuka sampai lecet ya. Oke. Lukas pasal 22 ayatnya 43. Sampai misalnya kepada saudara kami Kristen dan Katolik, Anda kalau membaca ayat ini tapi tidak tersentuh hatinya, itu kebangetan banget ya. Mari kita bacakan 43 ya. Betul. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Oke, baik. Ke-44, Yesus 在极大的痛苦中祷告更加恳切，他的汗珠变得像大月香落在地上。 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba kita ulangi lagi yang 43, coba. Biar pemirsa bisa menyelami ayat ini. 43, Cici minta tolong dibaca yang aksara Cina. Baik. 有一位天使从天上向他显现，加添他的力量。 Jadi ada kisah seperti ini. Menarik kisah ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Oke. 44. Baru yang ke-44, 耶稣在极大的痛苦中祷告更加恳切，他的汗珠变得像大月香落在地上。 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Coba minta tolong kepada Mbak Jesslyn untuk mengelaborasi apa sesungguhnya yang disampaikan oleh Bible aksara Mandarin itu. Apakah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bible
terjemahan bahasa Indonesia ini. Oke, baik. Jadi kalau untuk dari ayat ke-43, di sini dia mengatakan dari Yo Iwei, ada sesosok tianshi malaikat dari langit Chong Tian Shang Xiang Ta menghadap ke Yesus and Xian Xian, dan Xian Xian itu bermanifestasi. Jadi bagaimana bermanifest? Bermanifest itu bukan seperti saya datang menghadap seseorang, bukan. Dia tuh lebih seperti ada seorang makhluk, mungkin karena ini memang kitab Chinese itu kan cukup mitologi ya. Dan mereka tuh banyak kisah-kisah mitologi yang bagaimana merepresentasikan seorang makhluk atau sebuah sketsa, sebuah kejadian terjadi. Di sini tuh Xian Xian di sini tuh lebih seperti dia bermanifestasi. Seperti pertama, dia seorang malaikat, tiba-tiba dia super power seperti Tuhan. Jadi dia bukan cuma muncul, tapi dia tuh langsung berubah wujudnya. Istilahnya kalau di mitologi Cina itu seperti apa namanya? Dewa-dewa, dewi-dewi muncul. Ya, seperti Dewi Kuan Im gitu tiba-tiba muncul begitu. Iya. Nah, tapi yang diberitakan di sini malaikat. Betul, tapi malaikat yang melakukan ini kali ini ya. Jadi bukan dewi-dewi tapi malaikat. Tapi di situ memang sini, yang disebutkan bahasa Cungkonya itu memang malaikat. Memang malaikat di sini. Memang malaikat perantara. Ya, tetap malaikat di sini. Habis itu dia mengatakan, tapi yang menariknya saya bukan cuma memunculkan diri ya. Jadi kalau dari terjemahan Indonesianya saja kan hanya menampakkan diri atau mendatangi kan. Sebenarnya tidak cuma dia datang, tapi dia tuh show off the full power of themselves. Bahwa malaikat ini menunjukkan I am very powerful being. Karena dia bermanifestasi. Untuk apa bertemu kalau cuma ingin menyampaikan sesuatu tidak perlu bermanifestasi di situ ya. Kemudian Xia Tian Ta de Li Liang. Di sini sebenarnya ada sedikit kerancuan atau mungkin juga kerancuan kita mengacu Yesus sebagai sosok manusia atau tidak, karena Ta di sini saya kan Ta untuk manusia. Itu pertama kata yang perlu di-keynote-kan ya. Jadi sebenarnya Yesus ini sebagai sosok manusiakah atau sebagai sosok Tuhan? Karena kalau sebagai sosok Tuhan ini kurang ajar. Basically tidak sopan. Kan Tuhan. Betul. Seharusnya itu disebutkan kita sedang berbicara kepada Tuhan, tapi sepertinya dalam konteks ini adalah malaikatnya itu berbicara kepada seorang sosok manusia, bukan Tuhan. Karena dia menggunakan aksara yang digunakan juga aksara Ta yang Ta untuk laki-laki, Ta pada umumnya. Jadi dia mengacu pada seorang laki-laki manusia. Dan di sini yang dilakukan malaikat tersebut adalah Jia Tian Ta de Li Liang. Jia Tian itu seperti orang di boosting, disuntik dengan full power oleh sang malaikat. Jadi sang malaikat itu datang memanifestasikan full powernya, kemudian seakan kalau mungkin kita bisa memikirkannya, ini kan karena disuntikkan tenaga, di boosting ya, mungkin ditransfer atau diberikan full power oleh sang malaikat. Kemudian di ayat ke-44-nya dikatakan Yesus zai ji da de tong hu zhong. Jadi Yesus dalam kesakitan yang luar biasa mengenaskan itu, Yesus akhirnya berdoa lebih tulus. Semakin tulusnya berdoa hingga titik-titik keringatnya itu sampai bercucuran ke tanah seperti darah. Seperti darah bercucuran kepada tanah. Karena saking sakitnya Yesus seperti ditembakkan full power. Karena terlihat juga di sini porsinya Yesus di sini bukan sebagai Tuhan, tapi dikategorikan juga tetap sebagai pribadi manusia. Karena aksara yang dipakai bukan Tuhan. Kalau kita mau menyesuaikan dengan yang ada di Genesis ya, Tuhan itu di setiap halaman pertama itu tetap dipanggil dengan Shen. Sedangkan di sini itu tidak. Bahkan sampai diulang-ulang ke bawahnya, Yesus pun tidak diberikan aksara Shen, tapi tetap dipakaikan nama Yesus. Kalau tidak nama Yesus, Yesus itu direpresentasikan dengan kata Ta, in which kalau kata Ta itu untuk manusia, tidak bisa untuk makhluk supernatural. Makhluk supernatural tuh harus pakai nama makhluk supernatural atau harus pakai kata aslinya. Begitu. Yesus disebut sebagai di situ aksara Cinanya apa? Manusia tetap. Sebagai manusia aksara Cina Ta itu untuk pengganti kata dia, he. Tapi sebenarnya kalau memang kualifikasi adalah Tuhan tuh saya tidak boleh dikatakan Ta. Ada tidak nama Yesus di situ? Ada. Apa? Disebut sebagai apa itu? Nah, kalau nama Yesus di sini ini secara kalau bacaannya memang Yesus, tapi sebenarnya menariknya su-nya sendiri dari kata Yesus, kalau y-nya, y depannya adalah untuk menyamakan jadi phonics
persamaan fonik supaya namanya Yesus itu tetap Yesus walaupun di bahasa Cina. Dan itu biasanya normalisasi dilakukan untuk dokumen-dokumen biasa bisa. Dan Shu-nya itu yang lebih menarik sebenarnya. Shu-nya itu kalau kita bongkar Hanzi dari Yesus, Shu-nya itu terdiri dari 2 buah radikal. Jadi gini ya, dalam bahasa Mandarin itu sebuah Hanzi itu tidak serta-merta langsung mendapatkan artinya seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan, for example, there is God, there is angel, there are goddess, and then there is like supernatural being. Mereka kan masing-masing kategorinya udah tok bermain di situ. Tapi kalau di aksara Cina adalah saat sebuah Hanzi sudah menjadi Hanzi seperti di sini kata Yesus, sebelum dia menjadi Hanzi itu dia itu terdiri dibangun dari yang namanya radikal. Radikal ini yang membentuk sebuah Hanzi itu mempunyai makna atau biasanya akar dari makna Hanzi tersebut. Nah, yang menariknya Hanzi aksara atau radikal yang membentuk aksara Hanzi Yesus, terutama kata Su-nya, Su-nya itu terbagi dari 2 radikal. Radikal depan yang pertamanya, mungkin nanti juga pemirsa lumayan untuk menambah pengetahuan, nggak terlalu susah sih aksaranya. Bisa aja dicari di Google, itu aksara ikan dalam bahasa Mandarin. Depannya itu ikan, dan belakangnya itu he untuk grain, untuk millet sebenarnya, untuk padi. Gandum, millet, gandum. Jadi untuk gandum dan ikan, depannya itu ikan dan belakangnya itu gandum. Berarti merepresentasikan peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu ya? Sepertinya diambil dari peristiwa tersebut. Karena memang kalau dari turunan generasi-generasi, Cungkuo itu lumayan, Cungkuo China Mainland tuh saat mereka menciptakan sebuah Hanzi tuh biasanya mereka mempunyai dasar. Sebelum mereka Hanzi ini menjadi tok-tok seperti begitu, biasanya versinya lebih tradisional atau sebelum dia dijadikan satu buah Hanzi itu tetap harus ada kaitan erat dengan hal yang dia representasikan. Seperti kali ini Yesus di sini, Su jelas-jelas merepresentasikan kejadian 5 roti dan 3 roti dan ikan tersebut kan. Coba di sini ikannya terlebih dahulu baru rotinya. Tapi kalau kata Su ini setelah digabung, jadi kalau digabung itu radikalnya hilang. Jadi kalaupun misalnya pemirsa-pemirsa semua mencari nama Yesus di dalam Google Translate, akan tetap keluarnya Jesus Christ. Tapi coba Hanzi-nya itu dibelah, Hanzi belakangnya itu dibelah, baru bisa ketahuan itu ada radikalnya. Karena unsur radikal itu memang dasar-dasar dari Cina, dari biasa kita yang mempelajari bahasa Cina itu supaya kita bisa menghafal dan mengerti sebuah kata, kan ada jutaan kata dan lain-lainnya. Tidak semua tuh serta-merta kita bisa baca, tapi kalau ada radikal itu kita tahu dia kurang lebih itu akan mengarah ke bacaannya seperti apa. Itu ada tatanan khususnya, begitu. Oke. Tapi kalau Su ini setelah digabungin radikal ikan dan radikal gandumnya digabungkan, itu artinya jadi revival. Dia jadi mensimboliskan sebuah kebangkitan. Jadi kalau Su sendiri berdiri, dia tuh artinya tuh kebangkitan. Saya ingin nanti Ananda Cici Jaslin itu memberikan komentar terkait ayat ini 43 sampai 44. Tapi yang jelas begini, kalau kita ambil dari naskah di Wikipedia, kisah dari Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44 ini mengisahkan tentang Yesus yang terkena hematidrosis. Hematidrosis itu peristiwa langka ketika sosok anak manusia itu peluh darahnya itu keluar seperti bulir-bulir jagung itu, menetes. Itu adalah bukti, kalau versi Wikipedia ya, silakan ketik aja hematidrosis begitu. Itu dialami, pernah kejadian ini kurang lebih antara 2 orang ya pernah mengalami ini. Salah satu adalah dalam kisah Yesus Kristus ini. Itu menandakan bahwa sosok manusia yang terkena hematidrosis ini betapa dia sangat ketakutan, sangat takutnya. Kalau orang pada pada umumnya manusia biasanya kalau takut kan mengeluarkan keringat toh, keringat dingin gitu kan, takut hebat. Tapi kalau manusia sudah sangat takut, itu sampai keluar darah keringat, itu takutnya sudah sampai takut banget dia,
sudah overdosis begitu. Nah, dari kesimpulan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan besar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena dia bertemu dengan malaikat saja sudah takut. Berarti dia bukan Tuhan. Harusnya kalau misalnya Yesus bertemu dengan malaikat, seharusnya dan selayaknya malaikatlah yang ketakutan. Sedangkan Yesus adalah yang super power. Tadi Ananda Cici tadi menyampaikan bahwa malaikat itu menjadi yang sosok super power kan? Lalu dia memberikan kekuatan kepada Yesus. Kekuatan kepada Yesus. Memboosting Yesus. Yang pertama, Yesus ketakutan. Segala sesuatu yang ketakutan maka dia bukan Tuhan. Yesus di sini ketakutan berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, Yesus di sini diberikan kekuatan oleh malaikat. Berarti segala sesuatu yang diberikan kekuatan oleh malaikat berarti dia bukan Tuhan. Yesus di sini diberikan kekuatan oleh malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, tentang level ya. Level dari Yesus Kristus alaihissalam ini. Di sini sudah jelas ya bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Karena kalau seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita Kristen bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, yang teori ini sampai sekarang itu menjadi bahan pertanyaan, ya, logikanya di mana? Seharusnya kalau Yesus walaupun dia menjadi sosok manusia di sini, ketika datang sosok malaikat, harusnya dia menjadi yang sosok yang super power. Jadi levelnya ini Yesus di sini adalah levelnya di bawah malaikat. Segala sesuatu yang levelnya di bawah malaikat berarti dia bukan Tuhan. Yesus di sini levelnya di bawah malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Minta tolong komentarnya Cici. Iya, sebenarnya by the fact kalau melihat dari kata perkataan ya, hal-hal yang Yesus lakukan itu memang sangat manusiawi. Seperti seorang manusia bertemu sosok yang menyerupai Tuhan, bagaikan malaikat itu memang perantara dari Tuhan datang, dan masa kedatangan seorang malaikat bermanifestasi begitu saja sudah bisa menyakiti Yesus sampai ada keluar peluh-peluhnya sampai darahnya bisa tertetes, itu baru malaikat. Nggak mungkin malaikat itu ketemu dengan Tuhannya, dengan superiornya, terus menyakiti. Kenapa Yesus bisa sampai tersakiti dan kenapa Yesus bisa merasakan sakit yang begitu parah? Harusnya tidak akan terjadi. Apalagi kalau memang Yesus berkapasitas seperti yang dikatakan orang Kristen, 100% Tuhan, 100% manusia, berarti ke 100%-an Tuhannya harusnya bisa merepel istilahnya. Pasti bisa, seperti sebuah tubuh yang mampu menahan super power energi yang sebanyak itu dari malaikat harusnya mampu dan tidak akan tersakiti sedikit pun. Sedangkan dengan fakta di sini Yesus bercucuran keringat bagaikan darah, itu sudah jelas Yesus tuh kurang lebih hanya memang manusia. Bahkan kata penggantinya di sini saya bukan Tuhan, kata penggantinya juga manusia. Begitu. Sekarang saya bertanya, izin minta tolong jujur sekali, jujur ya, tolong dijawab pertanyaan saya. Seandainya malam ini Ananda, Cici, Jesrin, Tia Lestari malam ini masih menjadi Kristen, masih belum Islam, masih belum bersyahadat, dan masih belum tahu apa itu tentang Islam, kira-kira begitu membaca ayat ini, Lukas pasal 22 ayat 43 sampai 44, apa yang ada di benak Ananda, Cici, Jesrin, Tia Lestari? Memang saya salah menyembah Tuhan sih. Kalau saya masih Kristen, ini akan cukup menyadarkan saya memang saya salah menyembahnya. Berarti lebih kuat malaikat dibanding saya menyembah Tuhan Yesus Kristus saya. Mendingan saya sembah malaikatnya dibanding saya sembah Tuhannya. Tuhannya saja kalah dengan malaikatnya. Jadi enggak sih, kalau saya masih saat ini masih Kristen dan saya melihat emang kenyataannya karena hal-hal seperti ini jarang dibuka di gereja. Enggak pernah. Enggak pernah dibuka di gereja. Dan kalau dibuka di gereja juga kita pertanyaannya dengan pendetanya, mungkin kita sebagai jemaatnya juga bakal mikir kayak ini pendeta sehat atau enggak, kenapa dibukanya ayat-ayat yang tidak menguatkan iman. Istilahnya ini tidak memberikan kita iman sedikit pun, tapi menunjukkan bahwa Yesus memang derajatnya kurang lebih hanya seperti nabi. Nabi yang mendapatkan cobaan, nabi yang mendapatkan kesakitan, merasakan semua kesakitan dunia, tapi memang orang-orang pilihan Tuhan. Karena kalau bukan orang pilihan Tuhan, tidak mungkin akan ketemu malaikat. Tapi ya memang jelas, kalau kita menyembah Tuhan Yesus sebagai Yesus Kristus, Sang Tuhan, Sang Tritunggal dan lain-lain,
sudah pasti salah. Tapi kalau nabi itu sudah biasa, ketemu malaikat sudah biasa. Iya, Ya, tapi kan nabi. tidak dituhankan. Iya, betul. Bedanya di Kristen adalah kita menuhankan nabi yang, ya istilahnya memang nabi itu mempunyai kekuatan yang khusus, memang punya karunia-karunia khusus. Tapi seperti itu, mereka pasti tidak lebih tinggi dibanding malaikat. Tetap malaikat itu mempunyai otoritas karena mereka sebagai penyampai kan, Ya. penyampai dunia ini. Dan terlihat dari sini itu memang Yesus sedang melewati ranah-ranah sebagai seorang nabi. Iya, iya. Begitu. Dulu pernah saya menjumpai sosok sahabat ya, orang di daerah Malang sini, itu murtad karena jatuh cinta begitu kan. Begitu saya berikan kisah-kisah Yesus seperti ini, dia langsung bingung. Dia sudah ke gereja, lalu dia apa yang dia jawab? Nanti saya tanyakan ke Romo. Jadi gitu. Dan sampai detik ini, sudah berapa tahun ini, Nggak balik-balik. jawaban dari nanti saya akan tanyakan ke Romo itu tidak membuahkan jawaban lain. Kayaknya kalaupun ya analisis saya misalnya dari dulu pengalaman saya di Kristen, kalaupun kita tanyakan ke pendeta, Ya. pendeta akan mengarahkan kita, biasanya normalnya kalau agak edukatif, lumayan pendeta yang edukatif, mereka akan mengarahkan kita untuk membaca satu perikop yang sisa-sisanya. Ya. Terus dia akan membuat tafsirannya sendiri berdasarkan satu perikop jelas itu. Jadi dia akan mengatakan bahwa this is only the part of the journey, tapi it's not the whole of the story, and it's not the point of the story. Biasanya itu akan begitu. Kalau bagi pendeta yang cukup edukatif, which is some of them melakukan itu. Kalau yang enggak, dia akan kembali lagi. Loh, maksudnya kita sebagai, dia akan mengingatkan bahwa kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh istilahnya menentang perkataan-perkataan Yesus ataupun menentang apapun yang terjadi kepada Yesus, karena Yesus memang Tuhan. Mempertanyakan ini saja dosa. Bagi yang cukup ya istilahnya imani saja ataupun pendeta-pendeta yang benar-benar seperti, kenapa sih kamu tuh banyak mempertanyakan hal-hal yang sudah tertulis di Alkitab? Emang kamu lebih pintar dibanding Alkitab? Betul. Sedangkan kan sebenarnya kita mempertanyakan bukan untuk menantang idenya, tapi untuk mempelajari lebih dalam kenapa hal ini bisa sampai tertulis di dalam sebuah Alkitab. Begitu Kak. Jadi kebanyakan sih kalau Kristen itu memang menangnya di doktrin. Setelah di doktrin, kalaupun tidak di doktrin itu, memang kita diajak muter-muter. Semua teks-teks ini diputer, habis itu dianalisis, dikeluarkan analisa dari pendetanya. Yang pasti bagaimanapun juga mau Yesus ada kejadian A, ada kejadian B, tunduk kepada iblis, tunduk kepada malaikat, tunduk kepada semua hal di dunia ini, tetap Yesus Tuhan. Mereka akan tetap membela sampai mati Yesus Tuhan. Ada yang kita akan diusir dari ruangan. Oh, Nggak mungkin mereka akan mengalah untuk mengatakan memang kejadian Yesus ini, misalnya Yesus memang ada kadarnya itu, memang Yesus itu kan sangat manusiawi ya, sebenarnya ya. Dan kadang-kadang di Alkitab juga banyak berkata the truth of about Jesus tuh banyak. Contohnya di kitab-kitab seperti kitab Barnabas, kitab yang mereka tidak suka baca sama sekali. Betul. Nah, tapi saat kita misalnya mempertanyakan kitab-kitab seperti itu, pendeta pasti masuk ke dalam doktrin. Kamu tuh tidak mengimani, kamu tuh tidak punya iman. Kamu tuh belajarnya berdasarkan satu konteks. Tapi kalau kita tanya kembali, terus kenapa Barnabas ada dalam Alkitab? Mereka akan bilang, itu bukan mencerminkan Yesus. Walaupun ada pencerminan Yesus di situ. Tetap tidak akan diakui. Oke. Baik, Alhamdulillah. Ini semoga bisa memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya. Karena saat ini musim sekali, terutama gadis-gadis muslimah yang dimurtadkan dengan hal-hal yang sederhana. Dengan hal-hal yang sederhana, yakni apa itu? Promo Yesus menebus dosa kita semuanya. Barang siapa yang percaya maka pasti masuk surga, pasti dapat makan, pasti dapat rumah, kan begitu kan? Nah, itu Yesus yang menebus semuanya. Dia digantung di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Nah, ini persoalan. Semoga dengan hal seperti ini kita makin memberikan kekuatan iman kita semuanya. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Tetap kita gunakan akal sehat, tetap kita gunakan logika, cara berpikir yang cerdas, dan adapun kalau ada dialog seperti ini, kita tetap harus alkitabiah dan menjaga tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim